Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu Dr. Novi Darmayanti, SE, MSA, AK, CE, selaku pengampu mata kuliah akuntansi lanjutan, dan tidak lupa teman-temanku yang insya Allah berbahagia. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan materi tentang karakteristik instrumen keuangan. Sebelumnya perkenalkan anggota kelompok kami yang terdiri dari Nailatul Muna dengan NIM 220410005 dan Ummi Latifah dengan NIM 220410060 dan Siti Muawanah dengan NIM 220410071. Langsung saja kita akan membahas materi yang pertama yaitu instrumen keuangan. Instrumen keuangan hibrida adalah instrumen keuangan yang menggabungkan karakteristik utang, liability, dan ekuitas, equity. Instrumen ini memiliki karakteristik ekonomi yang tidak konsisten dengan bentuk legalnya, sehingga dapat diklasifikasikan secara berbeda di antara negara-negara yang terlibat. Selanjutnya, yaitu keuntungan instrumen keuangan hibrida. Instrumen keuangan hibrida dapat memberikan keuntungan bagi perusahaan dalam hal investasi dan perencanaan pajak internasional. Keuntungan yang didapat seperti 1. Memperoleh pengurangan ganda atas pembayaran bunga. 2. Mengatasi tax avoidance rule. 3. Mendapatkan pengurangan pajak secara dini. Selanjutnya, yaitu karakteristik utama instrumen keuangan hibrida yaitu 1. Gabungan utang dan ekuitas, menghasilkan arus kas tetap, seperti utang, dan potensi keuntungan modal, seperti ekuitas. 2. Fleksibilitas bagi penerbit, memberikan alternatif untuk meningkatkan modal tanpa mengurangi kendali perusahaan. 3. Imbal hasil tetap dan variabel, menawarkan imbal hasil tetap atau dapat bervariasi tergantung pada kondisi tertentu. 4. Konversi ke ekuitas, beberapa instrumen memungkinkan konversi menjadi saham perusahaan. Selanjutnya, yaitu contoh instrumen keuangan hibrida. 1. Obligasi konversi, convertible bonds, obligasi yang dapat dikonversi menjadi saham perusahaan pada waktu tertentu. 2. Saham preferen, preferred stocks, saham dengan hak istimewa, seperti dividen tetap, namun tidak memberikan hak suara penuh seperti saham biasa. 3. Sekuritas hybrid capital, instrumen yang dirancang untuk memenuhi persyaratan modal regulasi, seperti obligasi subordinasi. Selanjutnya, yaitu manfaat instrumen keuangan hibrida, yaitu 1. Bagi penerbit, seperti menurunkan biaya modal, menambah fleksibilitas struktur keuangan perusahaan, memperluas basis investor. 2. Bagi investor, seperti diversifikasi portofolio dengan risiko dan imbal hasil yang beragam, kesempatan untuk mendapatkan pengembalian yang lebih tinggi dibandingkan dengan utang murni. Selanjutnya, yaitu karakteristik instrumen hibrida, yaitu 1. Hak tuntutan. Pemegang instrumen hibrida memiliki hak tuntutan atas aset perusahaan, namun prioritasnya berada di bawah pemegang obligasi, kreditur, dan di atas pemegang saham biasa. 2. Potensi imbalan. Potensi imbalan yang didapatkan pemegang instrumen hibrida biasanya lebih tinggi daripada obligasi, namun lebih rendah daripada saham. Imbalan ini bisa berupa bunga tetap atau mengambang, serta potensi kenaikan nilai instrumen seiring pertumbuhan perusahaan. 3. Konversi. Beberapa instrumen hibrida memberikan opsi kepada pemegangnya untuk mengkonversi instrumen tersebut menjadi saham biasa pada kondisi tertentu. Ini memberikan fleksibilitas bagi investor untuk berpartisipasi dalam pertumbuhan jangka panjang perusahaan. 4. Pelunasan. Sama seperti obligasi, instrumen hibrida biasanya memiliki tanggal jatuh tempo di mana perusahaan wajib melunasi pokok utang. Selanjutnya, yaitu pertimbangan risiko. Pertimbangan risikonya, yaitu 1. Risiko kredit. Sama seperti obligasi, instrumen hibrida juga memiliki risiko kredit, yaitu risiko bahwa perusahaan penerbit tidak mampu memenuhi kewajibannya. 2. Volatilitas. Nilai instrumen hibrida dapat sangat fluktuatif, terutama jika perusahaan mengalami kesulitan keuangan atau jika suku bunga pasar berubah. Itu tadi adalah paparan materi dari kelompok kami. Semoga materi hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.